Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan membahas tentang Al-Mahdi itu berkedaton dua, yaitu Makkah, Mukarramah, dan Jawa. Artinya apa? Kalau menurut saya, bahwa Al-Mahdi berkedaton di dua tempat ini, Makkah, Jawa dan Makkah ini adalah merupakan simbol di mana Al-Mahdi sangat menguasai Al-Quran, ya, yang notabene adalah kitabnya orang Muslim, dan memahami kejawen, kepercayaan Jawa, di mana di situ kepercayaan Jawa ini ada Jangka Jayabaya dan Gawangsit Siliwangi, seperti itu. Oleh karena itu, saya sangat memahami hal itu. Karena apa? Karena saya sangat yakin jika Al-Mahdi, diangkatnya Al-Mahdi oleh Allah itu, ya, ini benar-benar diislah dalam semalam oleh Allah, ya, istilahnya dalam semalam yang putih macam itu. Sehingga benar adanya jika nanti Al-Mahdi sudah diangkat oleh Allah, maka Al-Mahdi berkedaton di dua tempat ini, ya, simbolnya semacam itu. Artinya apa? Artinya Al-Mahdi sangat memahami pemahaman Al-Quran dan Jawa semacam itu. Bahkan saya katakan lebih bahwa pemahaman Al-Mahdi bukan hanya pemahaman Jawa dan Al-Quran semacam itu, tetapi juga memahami kitab-kitab yang lain semacam itu. Karena apa? Karena semuanya itu kan sama dari Allah semacam itu. Sehingga ajaran-ajaran apapun atau kitab-kitab apapun merujuk pada satu titik di mana ajaran itu harus mengajarkan ketuhanan semacam itu, ya. Sehingga saya sangat yakin jika Al-Mahdi sangat memahami hal itu macam itu, ya. Saya sangat meyakini jika Al-Mahdi ini benar-benar diislah dalam semalam, sehingga ilmu Al-Mahdi ini sering saya katakan merupakan ilmu laduniah semacam itu, ilmu yang langsung dari Allah. Sehingga jika ilmu itu langsung dari Allah, sehingga pemahaman oleh apapun, oleh kitab-kitab apapun itu selalu bersumber dari Allah. Oleh karena itu Al-Mahdi sangat memahami hal itu. Makanya sering saya katakan jika Al-Mahdi ini adalah representasi dari pemahaman Hindu sebagai kakek avatar semacam itu, ya. Kemudian Maitreya sebagai pemahaman Buddha semacam itu. Kemudian Al-Mahdi sebagai pemahaman Islam. Kemudian Mesiah, Juru Selamat, dan lain-lain, ya. Ini sebagai pemahaman umat Kristiani dan Yahudi semacam itu, ya. Benar adanya jika Al-Mahdi yang disebutkan oleh pemahaman Muslim inilah yang dikatakan dalam pemahaman yang lain, bahwa sosok yang satu ini yang disebut sebagai kakek avatar untuk pemahaman Hindu ini merupakan Al-Mahdi yang dipahami oleh Muslim, semacam itu, ya.
Sehingga yang disebutkan apapun itu, pemahaman Jangka Jayabaya, Kyaweng Siliwangi dan lain-lain itu, saya sangat meyakininya merujuk pada satu orang, satu sosok, yaitu Al-Mahdi yang disebutkan dalam pemahaman Muslim semacam itu ya. Ini kalau menurut saya kemunculannya nanti mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan atau prediksi sampai selama ini. Karena kalau melihat dari ayat Al-Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'ituhum, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'ituhum, al-ayah ila akhir. Oleh karena itu pengutusan Al-Mahdi ya sebagai representasi sebagai Muhammad neo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini merupakan hanya untuk ya diutusnya ini oleh Allah, kalau menurut Al-Qur'an ya. Ini hanya untuk memperlihatkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya. Saat ini ya, yang dulu dijanjikan lah saat ini diperlihatkan benar bahwa kemunculan Al-Mahdi ini kalau menurut saya ya, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, untuk memperlihatkan kepada Kanjeng Rasul dulu ya, di mana janji Allah akan ditegakkan, di mana janji Allah akan dilaksanakan semacam itu. Lalu janji Allah yang mana yang akan dilaksanakan saat ini? Sering saya katakan, jika janji Allah itu adalah yang belum terjadi, yang sudah dikatakan dari dulu ya semacam itu ya, dari kemunculannya Adam, turunnya iblis semacam itu yang dijanjikan adalah hari akhir atau hari kiamat semacam itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini dimunculkannya ini ya, ini sangat erat berhubungan dengan akan datanya hari kiamat yang sudah tidak bisa dibendung lagi semacam itu. Lalu jika saat ini Al-Mahdi belum diketahui, bukan berarti Al-Mahdi belum diutus semacam itu ya, belum diutus atau belum dimunculkan sebenarnya oleh Allah. Kenapa? Kalau ditilik dari kejadian-kejadian alam yang begitu kejadian beruntun di akhir-akhir ini ya, kalau saya membersihkan narasikan bahwa di tahun 2010-an yang lalu ya, bahkan Al-Mahdi ini sudah kalau menurut saya sudah diturunkan semacam itu, karena saat itu di samping banyak gempa ya semacam itu, juga gunung-gunung saat itu bahkan saya katakan ada 119 ya gunung berapi di Indonesia ini, semuanya bergejolak, aktivitasnya meningkat semacam itu. Ini kalau menurut saya itulah tanda bahwa diutusnya Al-Mahdi semacam itu. Kalau saat ini dinarasikan bahwa Al-Mahdi tahun terakhirnya ya dimunculkannya ini ya itu sah-sah saja ya, itu pemahaman menurut pemahaman dipahami yang dari Jangka Jayabaya dan Al-Hadis. Kalau dalam Al-Hadis dikatakan bahwa umur kemunculan Muslim ini tidak lebih dari 1500 tahun semacam itu ya. Oleh karena itu kalau sampean sudah bisa memperhitungkan bahwa
satu harinya menurut Allah itu 1000 tahun, kemudian dikatakan 50.000 tahun, ya. Kemudian umur agama Islamnya 1500 tahun. Ini kalau sampean sudah bisa menghitung semacam itu, maka akan tersimpulkan bahwa hari kiamat itu tidak lama lagi, semacam itu. Harusnya semacam itu, ya. Kalau sampean bisa memperhitungkan 50.000 tahun satu harinya menurut Allah, kemudian 1000 tahun, ya, yang 50.000 tahun itu hitungan dari hitungan Masehi, kemudian 1000 tahun hitungan dari Hijriah, macam itu, kemudian umur kurang dari maksimalnya 1500 tahun, semacam itu, maka akan dapat disimpulkan bahwa hari kiamat ini tidak lama lagi. Harusnya semacam itu, ya. Ini menurut pemahaman saya semacam itu. Sehingga kalau menurut saya, sebagaimana yang saya katakan dalam Al-Quran tadi, bahwa saat ini dimunculkannya Al-Mahdi ini hanya janji Allah untuk memperlihatkan kepada Kanjeng Rasul, macam itu, sehingga tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan secara terang-terangan, ya, oleh Allah ini, ya. Oleh karena itu, kalau ditilik dari kejadian-kejadian alam, saat inilah memang benar-benar Al-Mahdi ini sudah benar-benar diutus, macam itu, ya. Jikapun sampean belum mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, bukan berarti Al-Mahdinya yang belum diturunkan, itu, tapi sampainya saja yang belum bisa melihat siapa sebenarnya Al-Mahdi yang sebenarnya diutus oleh Allah, itu semacam itu. Oleh karena itu, yakinlah bahwa saat ini Al-Mahdi sudah benar-benar muncul, ya. Sudah benar-benar diutus di muka bumi ini dengan pertanda-pertanda sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Hadis, misalkan jika Danau Tiberias sudah menyusut, semacam itu, kemudian Sungai Efrat sudah menyusut, akhirnya menyibak Gunung Emas, macam itu, ya. Saat ini sudah terjadi. Memang kejadiannya tidak persis seperti gambaran-gambaran yang sebagaimana yang sudah dikatakan semacam itu. Saya sangat yakin hal itu. Oleh karena itu, kembalilah ke jalan Allah secara cepat, sesegera mungkin sampai bertobat, kembali ke jalan Allah, macam itu, sehingga saat nanti benar terjadinya kiamat, sampai sudah siap, bukan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Sampai masih bersendagura dalam posisi-posisi yang seolah-olah digambarkan sampai tidak siap, ya. Sampai hanya memikirkan harta duniawi saja, kebahagiaan duniawi saja yang semu ini, ya. Sangat-sangat itu. Oleh karena itu, jika saya katakan Al-Mahdi ini berkedaton dua tempat, yaitu Jawa dan Makkah, tentunya saya katakan Al-Mahdi ini sangat memahami pemahaman Jawa dan pemahaman Al-Quran, tentunya semacam itu, ya. Jadi tidak asal jeplak saja, misalkan, ya. Tidak hanya seperti dibimbing kemudian lalu menjadi Al-Mahdi, tidak seperti itu. Memang ada kriteria, ciri-ciri umum dan khususnya semacam itu, ya. Menurut saya semacam itu, sehingga untuk memahami Al-Mahdi yang sebenarnya, Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, tentu tidak segampang pengakuan diri atau klaim-klaim
terdiri dari seseorang yang dibimbing menuju ke arah semacam Ahmadi ini ya. Macam itu ya. Jadi tidak sederhana klaim-klaim diri sampean untuk menjadikan seseorang itu sebagai Al-Mahdi ya. Hanya dipandang dari hidungnya yang mancung dan keningnya yang lebar. Bisa namanya serupa dengan nama Nabi hanya Rasul dulu semacam itu. Karena saya sangat meyakini jika yang disebutkan sebagaimana keningnya lebar dan hidungnya mancung ini kesabaran Al-Mahdi luar biasa, dan hidung mancung ini orangnya tampan, artinya perbuatan amal ibadah, amal yang dilakukan oleh Ahmadi tentu perbuatan yang bagus, mencerminkan perbuatan Kanjeng Rasul dulu ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan pemahaman sampean ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.